Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu orang tua, Bapak Kepala Sekolah, beserta Bapak Ibu Guru dan juga staf pegawai dan anak didik kami yang kami sayangi dan saudara-saudara terkasih. Pada pagi hari ini kita akan mengikuti ibadah bulan Kitab Suci Nasional. Hari ini merupakan pertemuan kita yang ketiga dengan tema Yesus, sahabat bagi mereka yang menderita. Sebelum kita melakukan aktivitas dan mengikuti pembelajaran dari kita hari ini, mari kita sebentar meluangkan waktu, hati dan pikiran kita untuk mendengarkan Injil Tuhan. Kita awali dengan bernyanyi. Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak didik kami yang terkasih, marilah kita mengawali ibadah ini dengan menyanyikan lagu pembuka Kasih Pasti Lemah Lembut. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu datang kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman itu pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Dengan firman-Mu, Engkau senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Karena itu, kami mohon kepadamu, ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan budi kami, supaya kami dapat memahami firman yang Kau sampaikan kepada kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Hidup ini adalah
Injil Tuhan pada pagi hari ini diambil menurut Lukas. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadamu, "Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga yang memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah itu menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihnya kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Tuhan Yesus mengajarkan kita hukum kasih, yaitu di mana kita harus saling mengasihi, bukan saja mengasihi diri kita sendiri, tetapi kita harus mengasihi sesama kita, terlebih orang yang jauh dari kita atau orang yang dekat kita. Kasih tidak memandang siapapun itu. Kasih itu murni adanya, yaitu kita harus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Sama halnya ketika Yesus mengasihi kita tanpa memandang di antara kita. Jadi untuk itu mari kita jalankan hukum kasih ini dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam keluarga kita, dalam orang yang ada di sekitar kita, supaya kita memperoleh kasih yang setia yang dapat kita jalankan dengan baik dan seturut ajaran Tuhan. Demikianlah renungan singkat hari ini. Marilah kita dengarkan doa-doa permohonan kita. Baiklah, mari kita bersatu di dalam doa. Saat doa permohonan nanti kita menjawab. Kabulkanlah doa kami. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur mempunyai orang tua yang mengasihi kami. Berilah kesehatan dan kegembiraan untuk orang tua kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang penuh kasih,
Berilah kami semangat untuk membantu teman-teman kami yang sedang berada dalam kesulitan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. marilah kita satukan semua permohonan kita dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Kami bebaskanlah dari jalan. Amin. Demikianlah pertemuan kita yang ketiga ini. Kita tutup dengan doa penutup. Marilah berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada kami, dan karena Roh Kudus yang Kau curahkan atas diri kami. Bantulah kami supaya firman yang Kau taburkan dalam diri kami senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Kobarkanlah dalam diri kami kasih kepadamu dan kepada sesama kami, supaya kami senantiasa mengasihi Engkau, Bapa kami, dan mengasihi sesama kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu penutup Hatiku Penuh Nyanyian.